tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Ku menang bersama-Mu. Ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Tempat Perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang. Mari sekali lagi, ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu, menang, ku menang, ku menang bersama-Mu. Sekarang marah-marah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama buka kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak, di pagi siang hari ini kami bersyukur karena sudah Engkau himpunkan kami di tengah-tengah rumah-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya kehadiran kami di tempat ini hanya satu tujuan kami, yaitu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan kalau ada kesempatan buat kami sebentar boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Dan biarlah segala pujian firman Tuhan menjadi berkat buat kami Bapa. Tuhan, terima kasih. Dan sebelum sharing firman Tuhan disampaikan, Engkau yang menjamah setiap hati kami Tuhan, yang menyucikan setiap pikiran kami, yang setiap hati kami Tuhan, biar hati pikiran kami, roh kami steril Tuhan, dan tidak ada pikiran-pikiran yang mengganggu selama kami mendengar firman-Mu, selama sharing firman-Mu diberitakan. Dan biarlah firman-Mu menjadi berkat buat kami, sehingga kami akan kuat dan anak-anak-Mu di tempat ini keluar sebagai pemenang-pemenang yang luar biasa. Bapa, kami bersyukur, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua ya Tuhan, sehingga firman-Mu tersampaikan dalam hidup kami. Dan tidak hanya kami mendengar, tetapi sepulang dari tempat ini, kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang luar biasa. Sehingga hidup kami berubah dan kami diberkati. Terima kasih Bapa, kami menolak semua campur tangan kuasa kegelapan yang akan mengganggu jalannya firman Tuhan ini. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus, dan biar tidak ada satupun yang dapat mempengaruhi kami pada siang hari ini. Sehingga kami terfokus untuk mendengar firman-Mu. Kami bersyukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap diberkati berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih buat tim PAW kita, Usia Indah Gloria Maranatha. Mari beri aplaus sekali lagi, baik WL Singer Musik, Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Ibu, seberapa banyak yang siap terima firman Tuhan dan diberkati Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Oh haleluya, luar biasa. Sekali lagi mari beri kemuliaan buat Yesus kita yang luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu? Shalom. Ya. Siapa yang berkata luar biasa saudara? Luar biasa. Mari katakan bersama-sama luar biasa. Oke, nah saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya memberikan tema saudara yang sederhana saja, yaitu pertandingan iman dalam kehidupan sehari-hari. Ya.
pertandingan iman dalam kehidupan apa? Sehari-hari. Mari katakan bersama-sama 2, 3. Pertandingan iman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara, kita mau lihat ayatnya terlebih dahulu di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Ya, saudara, saya akan bacakan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak apa? Saksi. Bapak Ibu, dikatakan di sana bertandinglah dalam pertandingan iman yang apa? Benar. Nah, saudara, di dalam kehidupan kekristenan kita ini, sesungguhnya ada sebuah pertandingan yang sangat menentukan. Apakah kita nanti akan menjadi pemenang atau kita akan menjadi pecundang, saudara. Saya ulangi Bapak Ibu, di dalam kehidupan kekristenan kita, sesungguhnya ada sebuah pertandingan yang sangat menentukan. Apakah kita akan menjadi pemenang atau kita akan menjadi pecundang. Pertandingan apa, Pak? Kita tadi sudah baca, yaitu pertandingan iman. Siapa yang ingin menjadi pemenang, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita? Saya merasa semua anak Tuhan ingin menjadi pemenang, ya. Oleh karena itu, saudara perhatikan baik-baik yang namanya pertandingan iman itu. Nah, sekarang kita baca lagi, kita lihat Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai apa, saudara? Kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk apa? Sehari. Nah, saudara, Tuhan Yesus berkata kesusahan sehari cukuplah untuk apa? Sehari. Karena besok, hari besok mempunyai apa, saudara? Kesusahannya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hidup yang kita jalani ini, itu sesungguhnya adalah hari lepas hari, ya, atau dari hari lepas hari, day by day. Dan setiap hari yang kita jalani itu, saudara, itu mempunyai kesusahannya sendiri. Yang setuju katakan amin, saudara. Amin, ya kan? Setiap hari itu mempunyai kesusahannya sendiri, kata firman Tuhan, saudara. Berarti setiap hari dalam kehidupan kita, saudara, itu ada tantangannya sendiri. Setiap hari itu ada problemnya sendiri. Setiap hari itu ada masalahnya sendiri. Amin, Bapak Ibu. Makanya kalau setiap hari ada masalah, saya mau berkata jangan kaget, saudara. Mari katakan sebelah kita, jangan kaget kalau setiap hari ada masalah. Ya kan? Betul enggak, saudara? Ini kan firman Tuhan yang berkata. Amin, saudara. Jadi jangan kaget kalau setiap hari itu ada masalah dalam hidup kita. Bahkan Tuhan Yesus berkata, besok saja pasti ada apa? Masalah. Iya kan? Jangan kaget. Kenapa? Karena itu sudah difirmankan. Nah, makanya kita mau belajar bersama bagaimana kita bisa memenangkan pertandingan yang setiap hari harus kita hadapi itu. Karena ini juga termasuk pertandingan iman. Saudara, ada rencana jangka panjang, tapi ada rencana jangka pendek. Kita tidak akan bisa sampai ke rencana jangka panjang kalau kita gagal di rencana jangka apa? Pendek. Nah, saudara, hidup kita itu kan dari hari lepas hari. Dari satu hari ke hari yang lain dan terus. Dan setiap hari itu ada tantangannya, ada masalahnya, ada problemnya. Oleh karena itu, saudara, saya beri tema yang sederhana hari ini, pertandingan iman dalam kehidupan apa? Sehari-hari. Karena sehari-hari kita mengalami atau ada persoalan, ada permasalahan yang harus kita hadapi. Amin, saudara. Nah, siapa sekali lagi yang ingin menang dalam pertandingan imannya setiap hari? Oke, saudara. Nah, Bapak Ibu begini, lalu bagaimana agar supaya saudara dan saya ini dapat memenangkan pertandingan iman kita dalam kehidupan sehari-hari itu? Nah, dalam kesempatan hari ini saya mau bagikan 3 poin Bapak Ibu yang saya berharap
ini akan menjadi berkat buat kita semua. Amin. Siap memenangkan pertandingan iman setiap hari? Oke. Saudara perhatikan baik-baik. Yang pertama Bapak Ibu, ya, jangan selalu melihat masalah, tetapi selalu melihatlah siapa? Tuhan. Mari katakan bersama-sama 1, 2, 3. Jangan selalu melihat masalah, tetapi selalu melihat apa? Tuhan. Saudara, kita mau lihat ayatnya dulu, saudara. Keluaran 14, ayat 11 sampai 13. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah apa? Takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk apa saudara? Selama-lamanya. Saudara perhatikan. Kalau kita selalu melihat masalah, maka masalah yang sebenarnya tidak terlalu besar, itu akan terasa menjadi besar. Setuju Bapak Ibu? Ya, kalau kita terus melihat masalah, saudara, maka masalah yang sebenarnya tidak terlalu besar, tapi tertuju terus kita melihat masalah itu, maka masalah yang sebetulnya tidak terlalu besar bisa menjadi apa? Besar. Karena apa, saudara? Karena yang menjadikan besar itu sebetulnya pikiran kita sendiri. Amin. Yang menjadikan besar itu sebetulnya pikiran kita sendiri. Yang menjadikan rumit, yang menjadikan khawatir, cemas, takut, itu siapa saudara? Bukan orang lain. Itu sebetulnya yang menjadikan semuanya itu pikiran kita sendiri. Saya mau beri contoh Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu pernah pusing enggak kepalanya? Apalagi usin saudara ya. Pak, kok jangan pernah, kok setiap hari yang ngeluh Pak saya. Setiap hari saja saya pusing. Nah saudara, kalau saudara baru pusing sedikit aja, ya, itu kan sebetulnya kan pusing itu kan sebetulnya biasa, orang pusing-pusing biasa. Ya. Tapi kalau kita mulai terus perhatikan, lalu pikiran kita mulai berkata, waduh, aku kok sudah pusing 1 jam ya tadi. Amin saudara. Lalu pikiran kita mulai menyimpulkan, jangan-jangan ini ada sesuatu yang tidak beres di kepalaku. Pernah enggak Bapak Ibu seperti itu? Ya kan? Lalu mulai menyimpulkan yang enggak, padahal pusingnya mungkin pusing hanya karena masuk angin aja. Mungkin capek. Lalu Bapak Ibu mulai buka pusing di Google. Kenapa pusing? Lalu muncul di situ saudara, wah bisa saja kanker otak, bisa saja ada yang enggak beres di otak dan lain sebagainya, macam-macam Bapak Ibu di situ, saya nggak ngerti, ya. Nah, saudara, itu yang menjadikan apa masalah sebetulnya nggak ada apa-apa, ya. Tapi kalau kita fokus kepada masalah itu, sebetulnya masalahnya biasa, pusing biasa. Tapi karena kita mulai terus fokus ke situ, maka masalah yang sederhana, yang biasa itu, jadi menjadi sebuah apa? Bencana yang besar. Bapak Ibu baru kencing sebentar, pipis, ya. Lalu Bapak Ibu tinggal, baru noleh, kok banyak dirubung apa itu? Semut. Lalu pikiran Bapak Ibu apa? Diabetes ini. Wah diabetes ini, wah gawat ini sudah. Ya kan? Wah lalu Bapak Ibu mulai browsing lagi, wah diabetes, wah sudah. Takut enggak Bapak Ibu? Takut. Padahal memang di situ tempatnya semut karena Bapak Ibu ada air basah dia keluar sebetulnya. Yang percaya berkata amin, saudara. Amin. Oleh sebab itu, saudara jangan selalu berpikir yang aneh-aneh. Nanti malah repot sendiri. Saudara. Mari katakan sebelahnya, jangan berpikir yang aneh-aneh. Saudara. Amin. Iya kan? Jangan berpikir yang aneh-aneh. Maka
Makanya firman Tuhan berkata apa Bapak Ibu? Semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan, firman berkata apa? Pikirkanlah semuanya itu. Saudara, batasi pikiran kita. Seperti Alkitab berkata tadi. Kalau pikiran kita terus Bapak Ibu ke sana terus ke masalahmu, wah itu jadi problem yang luar biasa saudara. Ya, Bapak Ibu jadi ketakutan luar biasa. Amin saudara. Nah, saudara, kita baca tadi ayat saudara ya. Dan saya menyimpulkan itu saudara begini Bapak Ibu. Orang yang selalu melihat masalahnya dalam hidup sehari-hari itu bawaannya atau seringnya itu uring-uringan. Ya Pak ya saudara. Betul atau betul? Orang yang selalu melihat masalah dalam hidupnya sehari-hari, ya, itu bawaannya uringan. Cepat emosi, marah-marah sendiri, cepat tersinggung. Amin. Di sini ada enggak saudara? Ada. Saya mau tanya, sekarang ya ibadah di sini saudara? Ada ibadah di sini, amin? Ada enggak yang sempat uring-uringan, marah-marah, enggak karu-karuan? Ada. Nah saudara, kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang begini, itu tandanya apa saudara? Dia selalu melihat apa? Masalah dalam hidupnya. Saudara, coba diingat-ingat saudara ya, dititeni. Kalau orang itu cepat marah, cepat emosi, ya. Biasanya saudara. Itu banyak apa? Masalah. Pikirannya itu selalu masalah, saudara. Bangun tidur, sudah yang dipikirkan apa? Masalah. Makanya saudara, dan bahayanya cepat menjadi, saudara sudah tua, jangan mau menjadi tua lagi, saudara. Dipertahankan, saudara. Iya kan? Wes tua, kakean pikiran, kakean masalah, ngamuk bendino, saudara. Mau jadi apa kita ini? Iya kan? Pada jadi apa? Tua. Saudara perhatikan ya, saudara Bapak Ibu, antara orang Israel dan Musa, perhatikan Bapak Ibu, masalah yang dihadapi sama enggak? Yang kita baca tadi. Orang Israel dan Musa, itu masalahnya sama enggak? Siapa yang bilang sama? Angkat tangan. Cuman 1, 2. Yang lainnya apa saudara? Siapa yang bilang enggak sama? Enggak ada juga, Pak. Jadi mudeng pura saudara. Wah, enggak mudeng, repot loh Bapak Ibu ya. Bangsa Israel dan Musa menghadapi masalah yang sama enggak saudara? Sama. Yaitu ketika mereka keluar dari Mesir dikejar Fir'aun dan tentaranya, mereka menghadapi laut Teberau dan di belakangnya tentara Fir'aun. Itu masalah enggak? Masalah. Tetapi Bapak Ibu lihat ya, orang yang selalu melihat masalah dan melihat Tuhan, itu responnya beda. Ya, makanya saudara, kelihatan di situ. Bangsa Israel berkata, "Hei Musa, kenapa engkau bawa kami ke tempat ini? Apa di Mesir kurang kuburan? Biarkan kami bekerja di orang Mesir." Isinya apa? Marah, ngamuk, saudara. Padahal dia pernah melihat mujizat loh Bapak Ibu. Tuhan sudah catatkan mujizatnya. Ngamuk, marah. Musa dimarahi saudara. Kenapa kamu ganggu aku? Biarkan kami di Mesir. Kami makan di sana, duduk kuali menghadapi daging. Sekarang kami mau mati di sini. Wes pokoknya istrinya ngamuk-ngamuk. Uring-uringan sendiri. Tetapi beda dengan siapa? Musa. Saudara, Musa adalah orang yang sedang menghadapi masalah. Tapi tidak fokus pada masalahnya. Tapi fokus melihat Tuhan. Apa yang dikatakan Musa? Jangan takut. Orang saudara yang ketika menghadapi masalah, tapi dia melihat Tuhan di tengah masalahnya, responnya selalu positif. Dia berkata, jangan takut. Amin Bapak Ibu. Orang Mesir yang kamu lihat ini, tidak akan pernah kamu lihat apa lagi. Saudara, dan mujizat terjadi enggak saudara? Terjadi. Tuhan berkata, Musa angkat tongkatmu, belah laut itu. Jalan keluar.
terjadi, saudara. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Makanya saudara, hari ini Bapak Ibu ya, bagaimana kita bisa memenangkan pertandingan iman setiap hari. Saudara, saya mau ulangi lagi, jangan selalu melihat apa? Masalah, tetapi lihatlah Tuhan di tengah-tengah masalahmu itu. Kita akan lihat sesuatu yang beda. Saudara, orang yang melihat Tuhan di tengah-tengah masalah, maka masalah yang besar akan menjadi apa? Kecil. Yang percaya berkata amin. Orang yang melihat Tuhan di tengah-tengah masalahnya, maka masalah yang besar itu akan menjadi apa? Kecil. Saudara, Goliat itu besar enggak Bapak Ibu? Goliat itu besar enggak? Goliat itu besar di mata orang Israel. Tapi Goliat itu kecil di mata siapa? Daud. Kenapa Bapak Ibu? Karena Goliat kecil di mata Daud. Karena Daud tidak melihat Goliatnya, tapi Daud melihat siapa? Tuhan. Makanya begitu saudara melihat Goliat, maka masalahmu yang kecil tadi bisa jadi gede, saudara. Kalau kamu melihat masalah, kita melihat masalah, maka masalah itu tampak besar seperti Goliat yang menakutkan. Dan orang Israel pada lari. Tapi kenapa Daud kok bisa berani menghadapi Goliat? Dia melihat Goliat itu apa? Kecil. Karena Daud tidak melihat Goliat, tapi Daud melihat Tuhannya yang besar. Sudah, mari beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya mau berkata, kalau di depanmu ada Goliat, ada masalah-masalah yang besar setiap hari, jangan lihat Goliatnya. Lihatlah siapa? Tuhan yang jauh lebih besar dari Goliat. Maka engkau bisa berkata, aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Yang dibawa siapa, saudara? Tuhan. Amin, saudara. Jadi yang pertama hari ini, saudara, kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari ada problem, ada masalah, jangan selalu melihat masalahmu, tapi melihatlah Tuhan di tengah-tengah masalah kita. Saya percaya Bapak Ibu, respon kita akan benar dan kita akan melihat kemenangan ada dalam kehidupan kita. Amin. Siap diberkati? Siap menang hari ini dan hari besok menang? Amin. Ya, amin saudara? Oke. Nah Bapak Ibu, lalu yang kedua saudara, poin yang kedua, jangan bimbang terhadap Tuhan dan apa? Janjinya. Ya. Kita lihat Roma 4 ayat 19 sampai 20. Ini tentang Abraham Bapak Ibu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat apa? Lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak apa? Bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan siapa? Allah. Saudara, yang mesti kita ketahui dalam hidup ini, ya, saudara, ini penting ya. Yang mesti kita ketahui dalam hidup ini adalah begini Bapak Ibu. Bahwa kenyataan ya, atau realita yang sedang kita hadapi itu seringkali tidak seperti yang kita harapkan. Benar enggak saudara? Iya kan? Kenyataan hidup kita, realita hidup kita yang sedang kita hadapi sekarang ini saudara, hari-hari ini ya, itu seringkali tidak seperti yang kita harapkan. Bahkan bertolak belakang dengan apa yang Tuhan janjikan. Itu yang terjadi saudara. Itu realita kita sehari-hari. Ya, seringkali bahwa apa yang kita harapkan itu belum terjadi. Ya, bahkan seringkali sepertinya bertolak belakang dengan janji-janji itu, janji-janji Tuhan. Nah, saudara begini, kenyataan inilah yang seringkali membuat iman kita itu mengalami tekanan yang luar biasa. Mengalami goncangan yang hebat. Dan akhirnya kita menjadi apa? Bimbang terhadap Tuhan dan janjinya. Bapak Ibu pernah ngalami enggak hal ini? Dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, rasanya itu, saudara, realitanya enggak seperti yang kita harapkan. Bahkan kadang-kadang bertolak belakang dengan yang Tuhan apa? Janjikan. Saudara, ini kenyataan yang seringkali menekan iman kita. Sehingga kita mulai meragukan Tuhan. Sehingga kita mulai bimbang terhadap Tuhan dan apa? Janjinya. Ya, katanya janjinya begini. Tapi kenyataannya hidupku seperti ini.
Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu, satu hal yang penting buat kita, begini Bapak Ibu. Walaupun kenyataan atau realita yang kita hadapi hari ini, saudara, itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan atau belum sesuai dengan yang kita harapkan, jangan bimbang terhadap Tuhan dan apa? Janjinya. Tetaplah percaya, maka kita akan melihat bahwa janjinya Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Saudara, kalau hari ini kenyataan hidup kita belum seperti yang kita harapkan, bahkan jauh daripada janji Tuhan, saudara, itu bisa membuat iman kita menjadi down, ya kan? Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, walaupun kenyataan dan realitanya memang hari ini kita tidak sesuai atau belum sesuai dengan yang kita harapkan, jangan apa? Bimbang terhadap Tuhan dan janjinya. Tetaplah percaya, maka kita akan melihat bahwa janjinya akan digenapi dalam hidup kita. Saudara, itu pertandingan iman loh, saudara. Ya, itu peperangan iman kita setiap apa? Hari. Saudara, kita tadi baca, Abraham adalah contoh, ya, orang yang tidak bimbang terhadap Tuhan dan apa? Janjinya. Sekalipun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan, bahkan bertolak belakang Bapak Ibu dengan apa yang Tuhan janjikan. Saudara, dikatakan bahwa imannya tidak menjadi lemah. Saudara, ada dua hal yang luar biasa yang Abraham miliki, saudara, dalam menghadapi kemustahilan yang terjadi dalam hidupnya. Yang pertama, imannya tidak menjadi apa? Lemah, malah semakin apa? Kuat. Luar biasa. Biasanya orang itu kalau menghadapi kenyataannya enggak sesuai, ya, saudara, biasanya imannya menjadi apa? Lemah. Tetapi beda dengan Abraham, saudara, ya. Imannya justru tidak lemah, malah semakin apa? Kuat, saudara. Yang kedua, ia tidak bimbang terhadap janji Tuhan, bahwa Tuhan berkuasa melaksanakan apa yang Dia janjikan. Saudara, siapa yang percaya Tuhan berkuasa melaksanakan yang Ia janjikan? Amin, saudara. Walaupun kelihatannya mustahil bagi kita, tapi Tuhan dapat melaksanakan apa? Janjinya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Abraham menunggu 25 tahun. Sepanjang itu, dia bangun imannya setiap hari. Bahkan ketika tubuhnya sudah mulai lemah, rahim Sarah sudah tertutup. Yang luar biasa, dia tidak bimbang terhadap Tuhan dan siapa? Janjinya. Dan pada akhirnya, janjinya Tuhan ditepati. Bapak Ibu, saya petik sebuah pelajaran, ya, dari kisah Abraham ini. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Kalau keadaanmu sedang terpuruk hari ini, bukan berarti Tuhan melupakan apa? Janjinya kepadamu. Tapi justru janjinya akan semakin dinyatakan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adakah hari ini yang berkata, Pak, saya sedang terpuruk dalam keluarga, dalam ekonomi, ya, bahkan dalam segalanya. Saudara, kalau keadaan kita hari ini sedang terpuruk, saya mau berkata bukan berarti Tuhan melupakan janjinya. No, saudara. Tuhan tidak pernah melupakan janji. Sekalipun keadaan kita sedang terpuruk. Tapi justru janjinya akan semakin dinyatakan kepadamu. Sudah lihat Abraham, semakin keadaannya terpuruk, semakin keadaannya sudah loyo, sudah tua, sudah nggak bisa apa-apa. Itu indikasi bahwa janjinya akan semakin dinyatakan di dalam kehidupan kita. Jangan lemah, saudara. Ya, jangan sekali-kali bimbang kepada Tuhan dan janjinya. Semakin kita lemah, makanya Paulus berkata, aku akan bermegah di dalam kelemahanku. Sebab ketika aku lemah, maka kuasa Tuhan turun atasku. Sehingga aku menjadi apa? Kuat. Hari ini kalau Bapak Ibu lagi terpuruk, Pak, lagi terpuruk dalam ekonomi. Lagi tongpes. Tahu tongpes? Kantongnya lagi apa? Waduh Pak, loh kok bawa dompetnya tebel gitu Bu? Ini kan cuma kertas-kertas tagihan, bon-bon yang belum saya bayar Pak. Karena harus saya bawa, kalau hilang saya didenda 2 kali. Jadi kelihatan gede saudara. Dompet, tapi ketika dibuka
Wow, kosong melompong saudara. Ya, ini contoh aja. Belum masalah-masalah yang lain. Bapak Ibu, kalau keadaanmu sedang terpuruk hari ini, saya nggak tahu ya saudara, apa yang sedang engkau alami. Mungkin sedang terpuruk soal ekonomi, soal apapun. Bukan berarti Tuhan melupakan janji. Seringkali kan kalau keadaan kita lagi terpuruk, keadaan kita lagi lemah, lalu kita berkata, Tuhan sudah nggak bela aku, Tuhan sudah lupa kepadaku, Tuhan nggak menepati janjinya. Tapi beda dengan Abraham. Semakin keadaannya lemah, imannya semakin apa? Kuat. Saudara. Wah, luar biasa. Saudara, kita mau belajar untuk memenangkan pertandingan iman kita setiap hari. Jangan ragu, jangan bimbang kepada Tuhan dan apa? Janjinya. Semakin kita terpuruk, semakin kita lemah. Saat itu justru semakin janjinya dekat dan akan dinyatakan kepadamu. Kalau tidak menjadi lemah. Bapak Ibu, Tuhan itu sudah ngukur kok. Amin. Ya, sudah ngukur. Dia, saudara, enggak pernah tergesa-gesa, tapi juga enggak pernah terlambat. Bagian kita, jangan sekali-kali bimbang terhadap Tuhan dan janjinya. Meskipun keadaan kita hari ini sedang terpuruk. Yang percaya berkata apa? Amin. Amin saudara? Mari katakan sebelah kita, jangan lemah ya. Jangan lemah. Amin ya. Jangan bimbang terhadap Tuhan dan janjinya. Justru kalau kita semakin terpuruk, Tuhan kok gini keadaanku, kok malah aku kok kecepit. Kalau saudara terus percaya, terus gak bimbang pada Tuhan dan janjinya, itu indikasi saudara. Janjinya akan segera dinyatakan dalam kehidupanmu. Engkau akan berkata, wow luar biasa, mujizat terjadi. Mana ada saudara, ibu-ibu umur 90 tahun melahirkan. Saya mau tanya saudara, iya kan? Nggak ada itu. Tapi ada satu ya tuh. Siapa? Cuman janjinya itu mengatasi segalanya. Mungkin medis berkata, oh enggak mungkin. Sudahlah kamu enggak percaya, saya tinggalkan Tuhan. Ya kan? Umur 90 tahun ngapain? Dan Alkitab jelas berkata dia sudah mati haid. Ya kan, Alkitab sudah nyebut, dia sudah mati haid. Mana bisa, sudah. Pabriknya wis ditutup. Ya kan? Pabriknya wis ditutup, wis dikunci, sudah. Bagi tapi bagi Tuhan, enggak ada yang mustahil. Ketika kita terus percaya dan tidak ragu pada Tuhan, tidak bimbang pada janjinya, Tuhan akan membuktikan sesuatu yang ajaib terjadi atas hidup kita. Siapa yang mau terima janji Tuhan? Amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu. Dan saudara, saya berdoa Bapak Ibu ini jadi berkat yang kedua dan poin yang terakhir. Saudara, poin yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga adalah percaya ada penyertaan Tuhan setiap hari. Siapa yang percaya setiap hari Tuhan menyertai kita? Amin Bapak Ibu. Beri kemuliaan buat Yesus kita yang ajaib. Saudara, Matius 1 ayat 23, Bapak Ibu, dikatakan begini, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka menamakan dia siapa? Immanuel. Sebab perhatikan, yang berarti Allah menyertai kita. Kalau Allah menyertai kita berarti setiap hari ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara ada. Bapak Ibu, sekalipun setiap hari ada kesusahannya, ada masalahnya, jangan takut. Amin. Jangan khawatir. Sebab ada Roh Kudus yang menyertai kita. Kita akan sanggup melewati hari ini dengan kemenangan. Amin saudara. Saudara, kalau kita percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai kita setiap hari, artinya kita percaya bahwa kita akan menang dalam pertandingan iman kita setiap hari. Amin saudara. Kalau ada Tuhan kita percaya ada Roh Kudus yang menyertai kita setiap hari. Bapak Ibu percaya enggak kita bisa memenangkan pertandingan iman kita setiap hari? Meskipun ada masalahnya terus. Tapi walaupun ada masalahnya tetap ada penyertaan siapa? Tuhan. Saudara, kenapa begitu? Sebab Tuhan yang menyertai kita,
itu adalah Tuhan yang tahu jalan yang terbaik buat kita. Itu yang menyertai kita, itu adalah Tuhan yang tahu solusi yang terbaik untuk masalah dan tantangan kita. Dia tahu jalannya, dia tahu solusinya yang terbaik buat kita. Saudara, orang yang lagi punya masalah, belum tentu semua solusi itu baik loh saudara. Tapi Tuhan tahu jalan yang terbaik, tahu solusi yang terbaik untuk menolong hidup kita. Yang percaya berkata amin. Kenapa begitu saudara? Karena orang yang lagi dalam masalah itu biasanya bingung. Betul enggak Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau ada dalam masalah itu selalu bingung. Waduh, piye iki? Ya kan? Ini uang udah habis. Wah, besok tagihan cicilannya masih segini. Waduh, mulai bingung. Wah, ini anak-anak sekolahnya juga masih ada tagihan belum bayar, saudara. Iya kan? Masalah-masalah yang setiap hari kita hadapi ini. Khususnya ibu-ibu, saudara. Anak 5, saudara. Makan semua. Ada anak 5 yang makan 1 tok, enggak ada, saudara. Anak 5 itu makan semua, tiap hari. Nyokolahke, bayar nyangoni, saudara. Dan anak-anak enggak tahu. Sing penting ada makanan. Sing penting enggak ngerti orang tuanya itu gulung setiap hari. Enggak ngerti. Makanya orang yang lagi dalam masalah itu selalu bingung. Pikirannya itu bingung. Makanya kalau ditanya, Pak, aku rasa jawab, mbuh rawero. Nah itu jawabannya seperti itu. Ada yang seperti itu di sini? Ada. Ada enggak yang seperti itu Pak di sini Pak? Ada. Jangan berkata, oh biasanya kan di sini enggak ada, tapi di luar banyak. Padahal di sini juga ada yang kayak begini ini. Ini banyak saudara. Ya. Tapi kadang-kadang saya juga enggak maido Bapak Ibu. Saya sendiri ada masalah, ya bingung saudara. Iya toh. Coba, bingung enggak? Bingung. Nah, saudara, Tuhan itu tahu jalan yang terbaik. Tahu solusi yang terbaik untuk kebingunganmu itu, saudara. Dia ngerti kok. Nah, kalau kebingunganmu, saudara tanya kepada orang lain, belum tentu tahu. Kalau Tuhan, dia tahu persis kebingunganmu, kegundahan kita. Saudara, dia tahu persis. Makanya dia tahu jalan yang terbaik. Dia tahu solusi yang terbaik. Makanya jangan takut. Ada Tuhan yang menyertai kita setiap hari. Pasti setiap hari ada masalah, memang ada masalah. Tapi Tuhan juga menyertai kita setiap hari. Bahkan dikatakan, saudara, rahmatnya baru setiap hari. Selalu ada rahmat, selalu ada pertolongan Tuhan. Sekarang takut enggak? Loh. Sekarang takut enggak Bapak Ibu? Kalau saya sudah bicara mau 1 jam, Bapak Ibu masih takut. Ya wes saudara. Amin saudara. Jangan takut. Saudara, Tuhan menyertai kita. Pak, setiap hari ada masalah, yes. Tapi Tuhan juga menyertai kita kok. Dia juga memberikan jalan keluar, jalan solusi-solusi yang terbaik. Di setiap kebingungan kita itu tadi, saudara. Dia tahu jalan terbaik. Nah, Bapak Ibu, saya catat di sini begini, saudara. Anak-anak Tuhan yang sehari-hari hidupnya dipenuhi kekhawatiran, yang dipenuhi ketakutan, dipenuhi kecemasan, berarti tidak percaya kalau ada Tuhan yang menyertai dalam hidupnya. Siapa yang masih suka ketakutan? Wah, lu sekarang nggak ada toh. Tadi ada yang gini tuh, wis, ini Pak Fendi, wah enak toh Pak Fendi. Saudara, ada yang masih ketakutan? Kadang-kadang. Ada yang masih khawatir? Wadah, saudara. Tapi saya berdoa Bapak Ibu ya, kita mulai belajar untuk menepis itu. Karena kalau anak-anak Tuhan yang sehari hidupnya dipenuhi terus dengan ketakutan, terus dengan kekuatan. Ada orang yang berkata, begitu matanya bangun tidur buka, wedi. Ada enggak saudara? Bangun tidur, geragapan. Karena takut, geragapan.
ketakutan. Makanya ada orang berkata begini, Pak, saya ini mending tiap hari tidur aja. Loh, lah kenapa? Nah kalau matanya melek, saya pusing Pak. Masalah saya banyak. Saudara, anak-anak Tuhan yang sehari hidupnya dipenuhi terus dengan kekhawatiran, terus dengan ketakutan, terus dengan kecemasan. Itu berarti tidak percaya kalau ada Tuhan yang menyertai dalam hidupnya. Saya berkata begini, landasannya ada saudara. Lihat, Mazmur 23 ayat yang keempat. Ini Daud berkata begini. Ayo baca bersama-sama ya Bapak Ibu ayat yang terakhir. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Berhenti dulu saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Daud takut atau tidak takut? Mari baca bersama-sama 2, 3. Aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Yang percaya berkata, saudara, lembah kekelaman itu bicara tentang masalah, kesesakan, bicara soal kelemahan kita, tantangan kita. Ya, saudara, tetapi Daud berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman itu, aku tidak takut apa? Bahaya. Alasannya apa? Sebab engkau besar, sebab Tuhan apa? Besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang apa? Menghibur aku. Saudara, kalau hari ini engkau sedang berjalan dalam lembah kekelaman, pesan saya jangan takut. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang tahu jalan keluar yang terbaik buat kita. Ada solusi yang terbaik buat kita. Amin Bapak Ibu. Saudara, makanya Bapak Ibu hari lepas hari dalam hidup kita. Saudara, kalau ada Bapak Ibu dalam persoalan berat, masalah apapun. Ada Tuhan saudara. Masuk kamarmu, tutup pintu. Kunci kalau bisa. Datang Tuhan. Tuhan, aku tahu engkau menyertai aku. Walaupun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Aku tidak khawatir. Aku tidak bimbang. Sebab engkau tidak pernah meninggalkan aku. Aku percaya engkau menyertai aku. Dan engkau memberikan jalan yang terbaik. Solusi yang terbaik. Di dalam apa? Hidupku. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan terjadi atas hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, makanya kita harus percaya bahwa kita tidak sendiri dalam menjalani hidup ini setiap hari. Ya, Bapak Ibu jangan merasa sendiri. Amin. Tuhan juga turut merasakan kelemahan kita. Kita tidak sendiri. Ya, saudara, kita bisa ngajak ngobrol dengan Tuhan. Kita bisa minta solusi dengan Tuhan. Amin. Orang yang lagi dalam persoalan yang berat biasanya merenung. Banyak apa? Ngalamun, diem. Tapi pikirannya sebetulnya kosong. Ajak ngobrol Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Saudara, ya menyembah Tuhan. Dia ada menyertai kita. Kita minta jalan keluar kepada Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, Dia akan memberikan solusi yang terbaik buat setiap masalah kita. Amin, saudara. Jadi hari ini jangan takut ya, kalau Bapak Ibu sedang menghadapi persoalan bahkan terpuruk hari ini, percayalah Tuhan, ada penyertaan Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Saya berdoa Bapak Ibu saudara sekalian, ini menjadi berkat buat kita dan ini menjadi kekuatan buat kita dan kita akan keluar sebagai pemenang-pemenang yang diberkati Tuhan. Kita tidak keluar sebagai pecundang, tapi kita akan keluar dengan sorak-sorai memuji Tuhan karena Tuhan menyertai kita. Amin. Bapak Ibu, saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan.